Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Anas Marfanizar. Dan pada pertemuan ke-13 ini, melalui video ini, kita akan membahas subbab baru, subbab materi, ya melanjutkanlah materi berikutnya, materi yang sudah lalu. Saya kasih judul kardinalitas. Meskipun di sini judulnya adalah kardinalitas, tetapi nanti di dalam video ini juga akan membahas, melanjutkan materi yang lalu tentang macam-macam himpunan. Gitu ya. Nanti kita akan membahas kardinalitas itu apa, kemudian macam-macam himpunan, melanjutkan yang kemarin dengan sudut pandang yang berbeda pula, gitu ya. Oke, kita akan melanjutkan, langsung saja masuk ke materi tentang anggota himpunan. Kita masuk ke topik kardinalitas itu sendiri. Oke, jadi gini, suatu himpunan, nah kardinalitas itu isinya adalah berapa anggota dari suatu himpunan. Itu inti dari kardinalitas, gitu ya, anggota himpunan, tentang keanggotaan suatu himpunan. Jadi begini, suatu himpunan A dikatakan memiliki N anggota jika ada fungsi bijektif. Ingat ya, harus bijektif dari N bilangan asli. Ini himpunan bilangan asli N, yang anggotanya itu N kecilnya di sini itu harus ada nilai tertentunya ya, antara 1, 2, 3 sampai sesuatu. Nah, jadi di sini kalau 5 berarti 1, 2, 3 sampai 5 ke A, gitu ya, atau dibalik boleh. Ya, boleh dari N ini, himpunan ini ke A boleh, dari A ke himpunan ini juga boleh, terserah. Ya, yang jelas harus bijektif. Oke? Contohnya seperti ini. Ini yang saya balik. Jadi dari A ke N. Oke? Nah, jadi di sini N-nya, himpunan N-nya 3, 1, 2, 3, selesai. Jadi kita bisa membuat, mensubstitusikan N ini menjadi berapapun itu boleh, terserah kita. Terserah pemecah masalah. Terserah orang yang mengerjakan, gitu ya. Di sini, kebetulan saya punya A, himpunan A itu min 2, 0, dan 2. Ketika ditanya kardinalitasnya, artinya ditanya berapa sih anggota dari himpunan A, gitu. Intinya ditanya itu. Nah, kita bisa menggunakan ini, definisi ini untuk menentukan banyak anggota dari A. Jadi, kita harus menentukan N-nya di sini. Nanti, N-nya di sini itu menjadi jawaban berapa banyak anggota dari A. Ingat, gunakan definisi yang ada di sini, bijektif, gitu ya. Artinya bijektif apa? Dipasangkan tepat satu-satu dan padan, gitu ya, satu-satu. Berarti min 2 nanti dipasangkan dengan 1, 0 dipasangkan dengan 2, 2 dipasangkan dengan 3. Kita tidak berpikir tentang fungsinya itu fungsi apa, terserah. Ya, pokoknya kita nggak mikir fungsinya itu dibentuk menjadi fungsi fx sama dengan apa, tetapi yang jelas bisa dipetakan itu bijektif, satu-satu dan padan. Min 2 ke 1, 0 ke 2, 2 dan ke 3. Ini kan tepat satu-satu. Dan semua anggota dari kodomen itu memiliki apa? Memiliki pasangan. Jadi pastilah yang ini fungsinya dinamakan fungsi bijektif. Meskipun kita nggak tahu F-nya itu F apa. Gitu ya. Kita nggak tahu F-nya F apa. Nah, sekarang di sini itu kalau misalnya ini sudah berbijeksi satu-satu, kita lihat di sini. N-nya itu N berapa? N3. Oh, berarti kalau N-nya 3, anggota dari himpunan A itu ada 3. Hanya kayak gitu, ya. Kayak gitu. Itu definisinya. Meskipun kalian kalau misalnya tanpa menggunakan definisi ini, dengan cara menghitung, sebenarnya kalian bisa tahu. Gitu ya. Dengan cara menghitung kalian bisa tahu. Tapi, harus ada definisi yang standar. Soalnya bingung, kalau misalnya kamu definisikan sebagai, kita harus menghitung banyak anggotanya. Nah, itu susah. Ya, untuk menghitung beberapa anggota yang misalnya bilangan real, berapa anggotanya, kan susah itu kalau mau menghitung kamu. Nah, jadi gunakan definisi ini, gitu ya, untuk menentukan mana himpunan yang bisa dihitung, mana himpunan yang tidak bisa dihitung, gitu. Itu gunanya definisi anggota himpunan atau kardinalitas ini, untuk membedakan mana himpunan yang memang memiliki anggota yang dapat dihitung dengan yang tidak. Nanti akan kita bahas lebih lanjut di slide berikutnya. Tetap pada video ini. Gitu ya. Oke, contoh lain. Saya punya himpunan B, itu anggotanya A, B, C. Punya berapa anggota dia? Oke, kita bijeksikan dengan himpunan bilangan asli. A dengan 1. Yang namanya bilangan asli itu kan selalu dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Gitu kan? Ya sudah. A-nya dihubungkan dengan 1, B-nya dihubungkan dengan 2, C-nya dihubungkan dengan 3. Yang ini sudah membentuk suatu fungsi yang bijektif. Kalau sudah membentuk fungsi yang bijektif, maka kita bisa melihat di sini ada berapa N-nya, ada 3.
Selesai, maka anggota himpunan B ada sebanyak 3 anggotanya, gitu ya. Mudah sekali. Nah, sekarang kita baru masuk ke dalam macam-macam himpunan, melanjutkan. Nah, untuk melanjutkan ke sini, kita butuh yang namanya konsep banyak anggota atau kardinalitas pada slide yang sebelumnya. Jadi slide yang sebelumnya kita gunakan untuk mendefinisikan apakah suatu himpunan itu finite atau tidak. Gitu ya. Pak, finite itu apa sih? Oke, kita masuk. Finite, himpunan finite itu dikatakan juga himpunan berhingga, gitu ya. Tetapi biasanya itu lebih senang digunakan kata istilah himpunan finite gitu aja. Kenapa? Karena biasanya kalau berhingga itu lebih ke keindonesiaan dan itu lebih susah menangkapnya. Biasanya gitu. Kalau di beberapa buku, meskipun bukunya itu Indonesia, ada yang menyebutnya tetap himpunan finite gitu saja. Himpunan finite, himpunan infinite gitu saja. Tanpa menyebutkan itu berhingga atau apapun. Soalnya malah kalau menggunakan bahasa Indonesia malah salah kaprah. Soalnya muncul definisi ini itu dari Barat. Istilah finite dan infinite itu sendiri. Jadi kalau dimasukkan ke Indonesia, takutnya akan menjadi salah paham. Kenapa kok salah paham? Karena di Indonesia itu satu kata beribu makna juga, gitu loh. Oke, saya lanjutkan. Definisi, himpunan finite adalah himpunan kosong atau himpunan yang memiliki N anggota. Oke, himpunan kosong atau himpunan yang memiliki N anggota. Gitu ya. Nah, himpunan kosong itu berarti berdasarkan definisi ini termasuk himpunan finite. Termasuk himpunan yang memiliki N anggota. Seperti yang tadi, yang memiliki 3 anggota, itu berarti merupakan himpunan finite. Gitu ya. Ini contoh yang tadi. Min202. Ternyata punya 3 anggota tuh. Nah, karena punya 3 anggota, berarti dia termasuk himpunan finite. Gitu ya. Karena memiliki N anggota itu tadi. Ya, itu himpunan finite. Kalau himpunan infinite, ya sudah, kebalikannya saja. Kalau himpunan infinite adalah himpunan yang tidak finite. Selain ini, maka dia tidak finite atau dinamakan infinite. Gitu ya. Contohnya ini. Apakah ini bisa dibuat dalam bentuk bijeksi? 0 dengan 1, 1 dengan 2, 2 dengan 3. Bisa gitu, Pak. Oke, kalau kamu menyatakan itu sebagai himpunan bilangan real itu ya, ini kan himpunan bilangan real. Himpunan yang terbijeksi dengan bilangan asli akan susah menyebutkan setelah 0 dengan 1, 1 dengan 2, 2 dengan 3, 0,1 itu dengan berapa? Itu kan juga susah. Kemudian kalau negatif 1 dengan berapa? Dengan 0. Jelas tidak. Kenapa? Karena bilangan asli itu dimulai dari 1. Min 2 dengan berapa? Dengan min 2. Jelas tidak. Karena bilangan asli dimulai dari 1. Gitu kan? Nah, yang seperti ini, himpunan bilangan real ini dinamakan himpunan infinite. Kenapa? Karena tidak finite. Kenapa kok tidak finite? Karena susah untuk mendeteksi itu memiliki berapa anggota. Gitu ya, susah untuk mendeteksi itu ada berapa anggota. Tuh. Jadi yang ini, Pak, kalau misalnya R-nya itu tak ganti jadi N, misalnya ini ya, himpunan bilangan asli. Nah, itu kan tetap Pak bijeksi. Iya, bijeksi. Itu termasuk fungsi bijeksi. 1 digandingkan dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3, dan seterusnya. Tetapi sampai berapa? Susah kita mau menuliskan di sini. Tanda tanyanya ini mau diganti berapa? Mau 4. Padahal bilangan asli di sini ada 5. 5 dengan siapa gandengannya? Kan gitu. Susah kita mau menentukan di sini itu sampai berapa. Jadi di sini tak tulis tanda tanya. Karena ada tanda tanya menentukan itu berapa banyak anggotanya. Karena kita tidak bisa menentukan, maka dia termasuk himpunan infinite. Ketika kita bisa menentukan, maka dia termasuk finite. Udah ya? Saya bisa dipahami ya? Oke. Itu tentang finite dengan infinite. Sekarang kita masuk. Nah, ini yang barusan ini himpunan bilangan real ya. Kita masuk ke macam-macam himpunan yang selanjutnya, yaitu enumerable dan non-enumerable. Apa definisinya? Jadi himpunan enumerable adalah himpunan yang terbijeksi dengan himpunan bilangan asli. Nah, ini sudah agak berbeda dengan konsep sebelumnya. Kalau konsep sebelumnya tentang finite infinite itu bukan hanya dengan bilangan asli saja, tetapi bilangan asli tertentu. Nah, tanda tanyanya ini harus diisi. Nah, berbeda dengan itu, kalau enumerable, kita melihatnya secara keseluruhan bilangan asli. Nggak perlu N berapa, itu nggak perlu. Jadi, secara keseluruhan bilangan asli. Contohnya seperti ini. Saya punya bilangan, himpunan tentunya, himpunan bilangan genap. Ini kan bilangan genap ya.
2n. N-nya kalau 1 ya 2, 4, N-nya 2, 4, N-nya 3, 6, N-nya 4 itu 8, dan seterusnya. Gitu ya. Jadi, kalau misalkan kita buat jadi diagram, itu kayak gini, diagram penakan 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Itu kan. Nah, 2 gandengannya dengan 1. 4 gandengannya dengan 2. 6 gandengannya dengan 3. Nah, ini bisa dibijeksikan antara ini himpunan A, yang ini himpunan bilangan asli. Yang namanya himpunan bilangan asli itu kan tidak terhingga, toh. Makanya di sini titik-titik. Yang jelas ini pasti bisa dibijeksikan. Kenapa kok bisa dibijeksikan, Pak? Ya, nanti 8 gandengannya 4. Ya enggak? 10 gandengannya 5, dan seterusnya. Bawah juga pasti ada gandengannya, bijeksi satu-satu. Soalnya kan tak terhingga, tuh. Gitu ya. Jadi itu namanya himpunan denumerable. Berbeda dengan finite. Kalau finite kan di sini harus ada keterangannya ini sampai berapa. Kalau 4 berarti N-nya 4. Nah, itu namanya finite infinite yang tadi itu. Kalau di sini cukup melihat kodomennya adalah bilangan asli. Ingat ya, kodomennya adalah bilangan asli. Oke, jadi tidak terhingga kalau bilangan asli. 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi, himpunan A, yakni himpunan bilangan genap, itu termasuk himpunan denumerable. Gitu ya, termasuk himpunan denumerable. Terus yang non-denumerable apa definisinya? Ya gampang, himpunan denumerable ya berarti ya, non-denumerable berarti himpunan yang tidak denumerable. Selain ini, itu aja mudahnya. Contohnya, A-nya itu sama dengan 246. Yang tadi, sebenarnya himpunan A246 ini ketika kita melihat dari sudut pandang infinite atau finite, gitu, ini dinamakan infinite. Sorry, ini dinamakan finite. Himpunan ini namanya finite. Tetapi ketika kita bisa melihat itu dari sudut pandang denumerable atau non-denumerable, maka yang terjadi adalah himpunan ini menjadi himpunan non-denumerable. Kenapa? Karena tidak terbijeksi dengan himpunan bilangan asli. Kenapa kok tidak terbijeksi? 2, oke, kita gabungkan dengan 1, 4 kita gabungkan dengan 2, 6 kita gabungkan dengan 3. Nah, di sini itu kan namanya bilangan asli gitu loh ya. Bilangan asli itu kan di sini ada 4, 5, 6, dan seterusnya. 4 tidak memiliki gandengan, 5 tidak memiliki gandengan, dan seterusnya. Artinya apa? Anggota di kodomen ada yang tidak memiliki pasangan. Kalau anggota di kodomen tidak memiliki pasangan, berarti fungsi itu bukan surjek. Kalau fungsi itu bukan surjek, mustahil fungsi itu adalah bijek. Soalnya yang namanya bijek itu harus surjek dan injek. Gitu kan? Jadi, himpunan A 246 ini tidak bijek dengan himpunan bilangan asli. Bilangan asli total loh ya, bukan himpunan bilangan asli N. Kalau yang tadi, yang tentang finite dan infinite, itu kan himpunan bilangan asli tertentu N gitu aja ya. Yang sampai 3, sampai 4, sampai 5. Yang ini himpunan bilangan asli total. Tidak terbijeksi dengan itu. Maka yang 246 itu termasuk non-denumerable. Bisa ya membedakan? Oke, sekarang ada lagi. Kalau tadi ada finite infinite, ada denumerable, non-denumerable, yang ketiga ada countable dan uncountable. Biasanya kalau di Indonesia kan jadi terhitung dengan tidak terhitung. Tetapi kita gunakan istilah bakunya saja, countable dan uncountable. Himpunan countable, himpunan yang finite atau denumerable. Udah ya, himpunan yang finite atau denumerable. Jadi nggak harus keduanya, tapi salah satu aja, entah itu himpunannya finite atau denumerable, itu dinamakan countable. Artinya apa? Terhitung. Gitu ya. Bisa dicacah istilahnya itu. Misalkan contohnya yang tadi, A adalah himpunan bilangan genap. Yang tadi kan termasuk denumerable tuh. Nah, karena dia termasuk denumerable, maka dia termasuk countable. Mudahnya kayak gitu. Yang tadi itu ya. Nah, countable itu kalau cara mudahnya itu gini. Himpunan yang bisa dicacah 2, 4, 6 kayak gitu ya, dicacah secara urut 2, 4, 6, 8, 10, 12 dan seterusnya, himpunan bilangan genap gitu. Nah, berbeda dengan uncountable. Uncountable berarti himpunan yang tidak countable, berarti bukan finite atau bukan denumerable, dan bukan denumerable maksud saya ya. Misalnya bilangan real. Bilangan real tadi kan masuk bilangan yang apa? Infinite. Kan tidak finite tuh, infinite. Apakah denumerable? Tidak juga, kan gitu. Maka yang kayak gini nih, 1 dipasangkan dengan 1, oke. 0,01 dipasangkan dengan 2, oke. Loh, tapi kan ada 0,001, mau dipasangkan dengan berapa? Kan kayak gitu istilahnya. Ya, jadi yang seperti ini tidak bisa disebut dengan himpunan
countable. Berarti kalau tidak bisa disebut dengan himpunan countable, maka dia disebut dengan himpunan uncountable. Oke? Nah, soalnya apa? Soalnya dia itu termasuk himpunan yang infinite, bilangan real. Termasuk himpunan yang infinite, bukan finite. Karena infinite berarti dia bukan termasuk himpunan yang countable, atau dengan kata lain dia masuk himpunan yang uncountable. Gitu ya. Jadi itu kalian harus bisa menentukan pertama sudut pandang yang diminta oleh soal. Setelah itu kalian bisa menentukan kira-kira ini masuk finite atau infinite, kira-kira ini masuk denominable atau non-denominable, apakah ini masuk countable, dan juga atau himpunan yang uncountable. Kalian harus bisa mengklasifikasi itu semua. Itu ya. Jadi himpunan bilangan real itu termasuk himpunan uncountable, juga sekaligus bukan himpunan finite, ya ini himpunan infinite kan gitu. Oke. Nah, sekarang silakan ini latihan menebak, tentukan mana yang termasuk himpunan finite, infinite, denominable, undenominable, countable, dan juga uncountable. Di ini masing-masing soal kamu cari dari sudut pandang finite, infinite masuk mana, dari sudut pandang denominable masuk mana, dari sudut pandang countable masuk mana. Ini jadikan latihan aja. Ya. Ini ada 5. Saya kasih contoh yang bilangan cacah ini aja. Bilangan cacah itu dimulai dari 0 kan? 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kita coba gunakan satu persatu definisi. Ketika kita menggunakan definisi finite dan juga infinite, bilangan cacah. Bilangan cacah itu termasuk himpunan finite atau infinite. Bilangan cacah loh ya. Bilangan cacah. Bilangan cacah apakah memiliki n anggota? Kalau memiliki n anggota itu berapa? Kan dimulai dari 0 tuh. 0 dengan 1, 1 dengan 2, 2 dengan 3 gitu kan kalau bilangan cacah. Nah, tapi akan berakhir sampai kapan? Di sini itu akan berakhir sampai kapan untuk mengisi tanda tanyanya ini? Ya, nggak akan berakhir, Pak. Soalnya yang namanya bilangan cacah itu 0, 1, 2, 3, dan seterusnya sampai tak terhingga. Nah, kalau tidak berakhir, maka kita akan kesulitan mencari tanda tanyanya. Maka dia bukan termasuk finite. Himpunan bilangan cacah termasuk infinite. Begitu ya. Itu dilihat dari sudut pandang yang pertama. Kalau sudut pandang yang kedua, denominable dan non-denominable, maka himpunan cacah termasuk yang mana? Nah, apakah himpunan cacah itu terbijeksi dengan himpunan bilangan asli? Jawabannya adalah iya. Soalnya 0 gandengannya dengan 1. 1 gandengannya dengan 2. 3 gandengannya dengan 4. 4 gandengannya dengan 5. 5 gandengannya dengan 6. Dan seterusnya. Pasti itu bijeksi itu. Nggak akan ada yang memiliki dua pasangan. Baik itu dari sisi domain maupun sisi kodomain. Pasti terbijeksi satu-satu. Nah, karena terbijeksi satu-satu, maka himpunan bilangan cacah ini termasuk himpunan apa? Himpunan denominable, karena terbijeksi dengan himpunan bilangan asli. Sama ya, di sini 0 dengan 1, 1 dengan 2. Sorry, iya benar, 0 dengan 1, 1 dengan 2, 2 dengan 3, dan seterusnya. Gitu ya. Berarti bilangan cacah tadi bukan termasuk finite, artinya dia infinite. Tetapi dari segi yang kedua, sudut pandang yang kedua, dia termasuk denominable. Nah, dari segi sudut pandang yang ketiga, karena dia termasuk denominable, maka dia termasuk himpunan yang countable. Dari definisi ini, finite atau denominable. Dia denominable. Karena denominable, maka dia countable. Gitu ya. Berarti bilangan cacah itu tadi himpunan yang infinite. Himpunan yang infinite tadi ya. Maaf, bukan finite. Himpunan yang infinite. Kemudian denominable dan juga countable. Ya, jadi setiap soal yang ada di sini itu pasti memiliki 3 jawaban. Ya, memiliki 3 jawaban. Nah, PR-nya kalian adalah menentukan nomor 2, 3, 4, 5 itu kira-kira masuk himpunan yang mana saja. Hati-hati di sini. Di sini bedanya antara nomor 3 dan nomor 4. Kalau yang nomor 3 itu bilangan asli, kalau yang nomor 4 itu bilangan real. Hati-hati ya, kalau bilangan real ada koma-komaan. Itu hati-hati. Mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini.
Kalau misalkan ada pertanyaan yang dirasa susah, membingungkan, silakan kalian tuliskan dulu. Tapi sebelum itu kalian perlu melihat video ini berkali-kali agar lebih paham. Kalau masih belum paham, silakan dicatat. Nanti kita diskusikan ketika sesi diskusi berlangsung. Itu ya. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk like dan subscribe agar kalian dapat notifikasi terbaru ketika saya mengupload materi-materi berikutnya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.